Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan membahas sebuah kasus kriminal yang cukup menggembarkan dunia perkampusan, yaitu pembunuhan mahasiswa Universitas Bumi yang terjadi pada awal Februari 2024. Kasus ini bukan hanya menyedihkan, tapi juga membuka mata kita tentang bagaimana kejahatan bisa terjadi bahkan dari orang terdekat. Jadi pastikan kalian tonton sampai selesai, karena kita akan membahas lengkap dari kronologi, motif, sampai analisis hukumnya. Baik, kasus ini melibatkan dua tokoh utama. Korban bernama Bebek, mahasiswa 19 tahun, dan pelakunya adalah teman dekatnya sendiri, Ayam, berusia 23 tahun. Keduanya mahasiswa program studi Bahasa Sanskerta Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Bumi. Kejadian tragis ini terjadi pada hari Rabu 2 Februari 2024 di indekos korban. Selama 2 minggu korban tidak bisa dihubungi Bebek, telepon tidak aktif, chat tidak dibalas, dan itu membuat keluarganya khawatir. Akhirnya keluarga datang ke kos. Mereka mengetuk pintu selama hampir 1 jam, tapi tidak ada jawaban. Lalu pemilik kos membantu membuka pintu, dan saat itulah mereka menemukan hal yang paling mengerikan. Jasad korban ditemukan terbungkus plastik besar, dilapisi dengan spray dan ditaburi pengawet serta wangian. Tindakan ini diduga dilakukan pelaku untuk memperlambat pembusukan agar bau tidak keluar dan jasad tidak cepat terdeteksi. Yang bikin kasus ini makin memilukan adalah fakta bahwa korban dan pelaku dikenal sangat dekat. Mereka saling terlihat bersama, bahkan pelaku sering menginap di kamar korban. Tetangga kos juga mengatakan hubungan keduanya baik-baik saja. Tidak ada tanda-tanda pertengkaran ataupun konflik. Namun, setelah polisi memeriksa rekaman CCTV, memeriksa saksi-saksi, dan menemukan fakta bahwa barang-barang korban seperti laptop, dompet, serta ponsel hilang, penyelidikan mengarah pada Ayam. Jadi, apa yang mendorong Ayam melakukan pembunuhan ini? Dari keterangan polisian ada beberapa faktor. Pertama, motif iri. Pelaku disebut merasa iri dengan kesuksesan korban. Kedua, tekanan ekonomi. Ayam sedang terlilit hutang, kos, dan juga pinjaman online. Yang mengejutkan lagi, pelaku terinspirasi dari film Narcos di Netflix. Dia mengaku menonton adegan-adegan kekerasan sebelum melakukan aksinya. Pelaku sudah menyiapkan pisau lipat yang disimpan di jok motor saat datang ke kos korban. Mereka sempat ngobrol-ngobrol seperti biasa. Semua terlihat normal, sampai akhirnya pelaku pura-pura hendak pulang. Tapi sebelum keluar kamar, dia langsung mengeluarkan pisau dari sakunya dan menusukkan ke tubuh korban. Korban sempat melawan, bahkan menggigit tangan pelaku. Namun pelaku terus menyerang hingga mengenai leher dan dada korban berkali-kali sampai korban tidak berdaya. Setelah korban meninggal, pelaku mengambil barang-barang milik korban lalu meninggalkan TKP dan berusaha menghilangkan bau serta memperlambat pembusukan dengan bahan-bahan kimia dan wewangian. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak ditanya orang-orang. Pasal apa yang dikenakan kepada pelaku? Apakah ini pembunuhan biasa ataupun pembunuhan berencana? Yang pertama, apakah ini pembunuhan berencana? Dalam KUHP, pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP. Salah satunya, unsur utamanya adalah adanya Vorbereitung alias perencanaan yang matang sebelum pembunuhan. Dari fakta kasus terlihat bahwa pelaku sudah menyimpan
pisau lipat di jok motor, datang ke kos korban dengan membawa senjata, menonton film kekerasan untuk memantapkan niat, berpura-pura hendak pulang untuk mencari momen yang tepat. Ini menunjukkan adanya perencanaan bukan spontan. Artinya pelaku sangat mungkin dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana seumur hidup atau 20 tahun penjara. Yang kedua, pembunuhan biasa, pasal 338 KUHP. Namun jika pengadilan menilai perencanaan belum cukup kuat, maka pasal yang digunakan adalah pasal 338 KUHP, yaitu pembunuhan biasa dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Ketiga, pencurian, pasal 365 KUHP. Karena pelaku mengambil laptop, dompet, dan handphone milik korban, maka perbuatannya juga masuk dalam pencurian dengan pemberatan sesuai dengan pasal 365 KUHP, ancaman maksimal hingga 12 tahun penjara. Yang keempat, menghilangkan jejak atau menghina jenazah. Tindakan membungkus jenazah dan menaburi pengawet bisa dikenakan pasal 181 KUHP tentang menyembunyikan kematian atau memindahkan jenazah secara tidak sah. Ancaman hukumannya maksimal 1 tahun 4 bulan. Yang kelima, ada konsorsius, gabungan tindak pidana. Karena pelaku melakukan beberapa tindak pidana sekaligus, pembunuhan, pencurian, dan menyembunyikan mayat, maka dikenal konsep konkursus atau gabungan tindakan pidana dalam pasal 65-70 KUHP. Hakim akan menjatuhkan hukuman paling berat dari rangkaian pasal tersebut. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kejahatan bisa terjadi dari orang terdekat sekalipun. Penting untuk selalu menjaga batasan, peka terhadap lingkungan, dan tidak mudah mempercayai siapapun tanpa memahami karakter sebenarnya. Semoga kasus ini segera mendapat keadilan dan keluarga korban diberi kekuatan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Stay safe, stay aware, and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.